Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu ya, YouTube-nya Kelas Sabtu namanya. Baik teman-teman, karena kita sudah sekian waktu break atau kita libur karena momen perayaan Hari Raya Beragama ya, untuk teman-teman yang sudah sebulan full semangat berpuasa menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan ataupun tidak melakukan hal-hal lain yang tidak baik. Mereka berusaha melatih diri dengan baik untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya, berbanyak hal-hal yang positif. Maka momen hari raya lebaran ini sebagai momen kemenangan kita memerdekakan diri. Di lain sisi itu saya tidak berbicara berkaitan itu ya, karena memang bukan kapasitas saya, tapi saya ingin berbicara berkaitan momen lebaran sebagai bagian dari budaya yang mengingatkan kita akan social clock. Saya ulangi kembali lagi. Teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah mendengar istilah social clock atau jam sosial. Berkaitan topik ini, dalam sesi 10 menit ke depan saya ingin berbicara berkaitan social clock atau model timing of event, penentuan waktu peristiwa, merujuk pada hal-hal yang sepatutnya kita lakukan di usia tertentu. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin kontekkan dengan momen hari raya lebaran, momen kita berkumpul, kita pulang kampung, kita bersama dengan keluarga, bersama teman-teman kecil yang mungkin dulu kita biasa main bersama, tetapi karena kesibukan kita masing-masing kita berpisah. Teman-teman, berbicara berkaitan social clock atau jam sosial, biasanya saat momen berkumpul bersama keluarga ada satu pertanyaan yang biasanya sering muncul. Tergantung umurnya ya teman-teman. Karena di sini saya berbicara di usia dewasa, biasanya pertanyaan yang muncul atau mampir dalam konteks saya adalah pertanyaan, sudah menikah belum, kapan menikah belum, atau sudah punya anak belum, kerjanya di mana dan punya usaha belum atau apa. Itu adalah pertanyaan yang muncul sebagai penanda social clock atau jam sosial kita. Supaya pengertian ini lebih bisa bersifat akademis dan berkaitan, social clock atau penentuan waktu peristiwa, timing of event, biasanya di sini dijelaskan dengan norma usia atau ekspektasi masyarakat. Serangkaian patokan atau harapan budaya mengenai kapan peristiwa penting dalam hidup seperti menyelesaikan pendidikan, menikah, memiliki anak, atau pensiun harus terjadi. Itulah social clock. Oke, bagi teman-teman yang kemarin mendapatkan pertanyaan misalnya sudah lulus kuliah belum, sudah sudah bekerja belum, sudah menikah belum, sudah punya anak belum, atau sudah pensiun belum, ini adalah penanda social clock. Tergantung di momen mana kita hidup. Jika di masa momen kita pendidikan dasar, misalnya kita di usia bawah 0 sampai 15, mungkin pertanyaan sering muncul, sekarang sudah kelas berapa sekolahnya? Saat momen berkumpul keluarga, pertanyaan ini akan menjadi wajar. Sudah kelas berapa? Sudah SMP atau SMA belum? Atau sudah kuliah belum? Ketika naiknya umurnya naik lagi menjadi mungkin 15 sampai 20-an, maka pertanyaan yang muncul adalah kuliah di mana? Sudah semester berapa? Sudah lulus belum? Pertanyaan ini akan serasa wajar. Bagi yang memiliki jawaban yang tepat atau sedang dilakukan dengan baik dalam aktivitas seharian, maka dijawab dengan mudah dan gampang. Tetapi jika tidak memiliki itu, maka jawabannya akan sedikit lebih rumit. Baik, kita naik lagi ke dalam timeline waktunya, yaitu ketika usia setengah dewasa dewasa awal, ketika 20 sampai 30, maka pertanyaannya mulai berubah lagi. Sudah bekerja di mana? Sudah menikah belum? Pasangannya siapa? Pacarnya siapa? Ini juga penanda waktu kehidupan, tentang kehidupan itu terus berproses. Oke, teman-teman, ketika
ceritanya kita bikin lebih naik lagi, yaitu ketika kita umur 30 ke 40 dan lain sebagainya. Maka ceritanya adalah ada yang di sini jawaban itu menjadi susah ketika di usia 30-an Anda sudah menikah belum, sudah punya anak belum, sudah punya usaha belum. Baik, jika yang memiliki jawaban dengan baik, maka jawabannya akan terasa mudah. Tetapi bagi yang tidak, maka ini untuk menjawabnya, sepertinya kita butuh berpikir, kita butuh sedikit merangkai kata. Untuk kata yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata yang enak didengar dan juga bisa memberikan kepuasan jawaban untuk mereka. Oke teman-teman, naik di umur itu maka usia pertanyaannya mungkin akan berbeda lagi karena saya belum masuk fase itu. Saya akan berhenti di sini biar penjelasannya saya lanjutkan. Oke teman-teman, berkaitan social clock ini maka kita juga akan berbicara dengan garis waktu kehidupan. Jam sosial bertindak sebagai jadwal tidak tertulis yang menentukan apakah seseorang tepat waktu atau tidak tepat waktu dalam mencapai tonggak sejarah, milestone dalam hidup tertentu. Apa kita on time atau off time? Teman-teman, memang kita juga berbicara kehidupan, kita tidak bisa menyamaratakan. Kehidupan ini bukan ajang, kalau saya sebagai katakan ajang balapan atau ajang racing. Kita tidak tahu garis perjalanan kehidupan kita. Upayanya mungkin sama atau upayanya lebih, tetapi terkadang hasilnya tidak sama. Kalau mau berbicara rumit dengan unsur agama, ya memang dibikin rumit ya rumit. Kalau dibikin sederhana ya sederhana. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Saya ingin berbicara sederhana sajalah. Baik, ada orang yang mungkin berupaya untuk mencapai pendidikan tertentu, dia bersusah payah, tetapi memang karena pribadinya atau passionnya tidak di sana, ya tidak berhasil juga. Begitu juga dengan pekerjaan, pasangan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ini terasa wajar sebenarnya, tetapi memang ya begitulah itu. Kalau kata dosen saya begitulah itu tuh bagaimana penjelasannya? Ya memang seperti itu gitu. Kita tidak bisa tahu apa yang hasil yang kita sedang kerjakan. Hasil karma itu kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah apa yang sedang kita kerjakan. Kita menjadi pelaku, untuk hasil kita serahkan. Tetapi tetap ketika kita bertindak maka hasilnya semoga ya kita bisa harapkan baik sesuai dengan apa yang kita punya mau. Oke, bagian yang terakhir ini saya ingin berbicara karena ini waktunya saya 10 menit. Standar budaya bukan biologis. Jam ini berbeda-beda tergantung budaya, sejarah, dan nilai masyarakat yang berlaku. Mempengaruhi penyusunan psikologis individu ketika mereka mengikuti atau menyimpang dari norma tersebut. Baik teman-teman, jam sosial ini memang tidak berlaku sama bagi setiap orang. Karena memang setiap orang punya waktu kehidupannya sendiri. Oke, saya ingin berbicara sebagai poin pengetahuan saja. Ada seseorang yang menjadi presiden di umur 50 tahun. Atau bahkan seseorang menjadi presiden di umur 45 tahun dan dia di umur 60 tahun sudah pensiun. Dia sudah menjabat 2 kali. Tetapi di sisi lain ada seseorang yang berupaya dari umur 30, 40, 50 untuk menjadi presiden. Dia masih tidak bisa. Dan baru bisa menjadi presiden ketika dia di umur 70 dan 80. Berbicara berkaitan hal ini, mana kalau pertanyaannya diajukan ya mana waktu sosial yang paling baik dan paling pas. Memang kita tidak tahu ya kapan buah karma, tetapi kita wajib berupaya. Karena di sana nanti ada catatan semangat yang bisa dikenang, catatan semangat yang bisa dibagikan. Kita melewati waktu kehidupan kita dengan baik. Oke, baik teman-teman, mungkin dari sisi cerita itu saya sudahi di sana ya. Rupanya memang kita harus mengikhlaskan garis perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berbeda atau kita tidak on time sama seperti yang lain, maka mungkin ya kita mungkin kata bijak dari agama yang bisa kita pinjam adalah kita bersyukur, kita menikmati keseharian yang kita jalani karena setiap orang punya titik-titiknya tersendiri. Berbahagialah dengan kehidupan yang sedang kita jalani sendiri.
Baik, terima kasih semuanya. Salam, kita jumpa di kelas Sabtu selanjutnya. Terima kasih.